Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnira dengan NIM 45220480033. Di sini saya akan membahas tentang caching pada database, yang merupakan mata kuliah dari teknologi basis data yang diampuh oleh Pak Arif Hosan, Eskom, MT. Pembahasannya yaitu apa itu caching, bagaimana cara kerja caching, jenis-jenis cache, dan manfaat cache. Apa sih itu caching? Caching adalah proses menyimpan data yang sering digunakan di tempat penyimpanan sementara yang disebut cache. Tujuan dari caching adalah untuk meningkatkan kinerja aplikasi dan sistem dengan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data. Saat permintaan dibuat untuk data yang disimpan di cache, sistem dapat mengambil data dari cache tanpa harus mengambil dari sumber aslinya yang bisa dibilang lambat. Bagaimana cara kerja caching? Saat permintaan dibuat untuk data, sistem memeriksa cache untuk melihat apakah data sudah disimpan di sana. Jika ya, sistem mengambil data dari cache dan menyajikannya kepada pengguna. Jika data tidak ada di cache, sistem akan mengambilnya dari sumber aslinya atau database dan menyimpannya di cache untuk digunakan di masa mendatang. Inilah gambaran cara kerja caching pada database. Yang pertama, setelah permintaan diterima, sistem akan mencari data di cache. Apabila data yang dicari tidak ditemukan, maka akan request data ke database. Selanjutnya, jenis-jenis cache. Yang pertama, client-side cache. Client-side cache digunakan untuk menyimpan file data yang bisa berguna untuk penggunanya di komputer personal masing-masing. Salah satu jenis client-side caching yang umumnya digunakan adalah browser cache dan application cache. Yang pertama, browser cache adalah cache yang paling sering ditemukan. Apapun browser yang digunakan pasti memiliki cache. Cache ini digunakan untuk meningkatkan performa dan mempercepat proses loading pada website yang sering dikunjungi. Yang kedua, application cache. Dalam aplikasi cache, harus ada cache dalam sebuah aplikasi untuk meningkatkan performa aplikasi dan untuk menyimpan data yang akan digunakan di masa mendatang. Inilah cara kerja dari client-side cache. Klien browser akan mengirim permintaan ke web server. Web server akan merespon dan mengirim respon ke klien browser. Data akan disimpan di local browser cache. Lanjut, yang kedua, server-side cache. Server-side cache merupakan jenis web cache yang ada di hardware. Jenis web cache server-side ini menyimpan sementara data dari server. Data yang dilihat di internet akan ikut disimpan ke dalam server. Yang pertama, database cache. Dimanfaatkan oleh para developer aplikasi berbasis web untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang kedua, object cache. Untuk menyimpan file sementara secara lokal di komputer, baik itu gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, package. Di sini data akan disimpan di RAM yang tidak terpakai dan tidak berlampak langsung pada memori. Yang keempat, opcode cache. Di sini data akan menyimpan file-file PHP yang sering digunakan website pada memori server. File-file opcode PHP
yang disimpan di memori server yang nantinya akan diperlukan di masa mendatang. Yang kelima, CDN cache adalah jenis server yang didistribusikan secara global untuk menyimpan dan mengirim cache secara global pada setiap konten website. Inilah cara kerja dari server-side cache. Saya memberikan sedikit penjelasan, yaitu server-side cache. Klien akan mengirim permintaan ke caching server. Jika data tidak ditemukan atau cache tidak ditemukan, maka akan mengirim permintaan ke sumber aslinya atau database. Setelah data ditemukan, maka mengirim permintaan atau respon ke klien. Apa cache perlu dihapus? Ya, cache harus dihapus untuk meningkatkan performa dari website dan meningkatkan kinerja, sehingga mempercepat proses loading sebuah website. Apa sih manfaat dari cache? Yang pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, throughput yang lebih tinggi. Apa itu throughput? Throughput adalah jumlah data yang dapat diproses oleh sistem sesuai dengan waktu yang tertentu. Teknologi caching. Saat menerapkan caching, ada beberapa pertimbangan lain yang perlu diingat. Yang pertama, lokasi cache. Pertimbangkan tempat untuk menyimpan cache. Caching dapat dilakukan di memori utama, di hard drive, atau di jaringan pengiriman konten (CDN). Yang kedua, unit manajemen memori (MMU). Pertimbangkan MMU saat melakukan caching di memori utama. MMU bertanggung jawab untuk mengelola alokasi memori dan dapat memengaruhi kinerja cache. Yang ketiga, basis data backend. Pertimbangkan database backend saat melakukan caching. Jika data dalam cache tidak diselaraskan dengan database backend, hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Yang keempat, cache CDN. Pertimbangkan caching CDN saat menggunakan CDN. Caching CDN dapat meningkatkan kinerja cache dengan menyimpan data lebih dekat dengan pengguna. Yang kelima, caching DNS. Pertimbangkan caching DNS saat menggunakan caching CDN. Caching DNS dapat mengurangi latensi pencarian DNS dan meningkatkan kinerja cache. Teknologi caching. Yang pertama, caching dalam memori, caching proxy, dan caching CDN. Caching dalam memori. In-memory caching menyimpan data yang sering diakses dalam memori sementara, seperti RAM, untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengambil data dari perangkat penyimpanan yang lebih lambat. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manajemen sesi, penyimpanan data nilai kunci, dan database NoSQL. Caching proxy. Proxy caching menyimpan data yang sering diakses di server proxy antara klien dan server. Saat klien meminta data, server proxy memeriksa cache-nya untuk melihat apakah data yang diminta tersedia. Jika data tersedia, server proxy mengembalikannya ke klien tanpa meneruskannya permintaan ke server. Proxy caching dapat meningkatkan kinerja aplikasi dengan mengurangi penggunaan bandwidth dan waktu respon server. Yang terakhir, caching CDN. Caching CDN menyimpan data yang sering diakses dan di beberapa server yang didistribusikan di seluruh dunia. Saat klien meminta data, server CDN yang paling dekat dengan klien mengembalikan data. Caching CDN dapat meningkatkan kinerja aplikasi dengan mengurangi waktu respon dan penggunaan bandwidth server.
Caching CDN umumnya digunakan untuk konten multimedia seperti gambar dan video. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.